Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-amjad. Amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'adzim fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulin karim. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji hanya teruntuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur atas segala nikmat yang terlimpahkan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa menunaikan jamaah sholat Jum'ah di masjid yang mulia ini. Marilah kita saling berwasiat untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menjauhkan segala larangannya, menunaikan segala kewajiban dan perintahnya. Insya Allah, Allah akan menambahkan nikmat kepada kita yang tak terhingga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun. Yang artinya, sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Salat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang junjungan kita, sang teladan kita. Semoga kita dapat meneladani akhlaknya dan melanjutkan perjuangannya, menegakkan keadilan, mewujudkan kehidupan yang senantiasa mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat menuju tatanan kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera, lahir maupun batinnya. Jamaah Jum'ah, tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah kita renungkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Yang artinya, man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya.
Wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan seorang yang berbuat dosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsar rasula. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul. Al-ayah. Jamaah rahimakumullah. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan yang pertama, bahwa man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Hidup yang kita jalani pada hakikatnya adalah untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai kesejahteraan, untuk mencapai kebahagiaan, dan mencapai keberuntungan, mencapai kesuksesan, meraih ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang sesuai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kelak akan memetik keberuntungannya. Namun yang kedua, wa man dhalla fa innama yadillu 'alaiha. Dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu untuk dirinya sendiri. Hidup yang kita jalani pada hakikatnya adalah menempuh dua jalan tersebut. Jalan kebenaran ataupun jalan kesesatan. Kita diberikan kebebasan untuk memilihnya. Kita diberikan kemerdekaan untuk memilihnya. Allah sudah memberikan bekal kepada kita, akal, rasio, kemampuan berpikir, dan kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk. Sehingga hidup itu adalah pilihan. Setiap yang kita lakukan pada hakikatnya adalah pilihan. Kegiatan aktivitas yang kita pilih sendiri-sendiri. Dengan logika akal pikiran yang kita miliki, manusia akan mempertimbangkan segala sesuatu yang akan diperbuatnya, yang berdampak saat ini, di sini, maupun berdampak besok, masa depan yang akan datang, dan kehidupan akhirat. Sehingga langkah-langkah perbuatan yang akan dilakukan pada hakikatnya adalah sudah dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya akan adanya risiko yang akan kita tanggung masing-masing. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Allah senantiasa memberikan ilham kepada kita untuk memilih pilihan-pilihan yang strategis dalam setiap aktivitas yang akan kita lakukan, sehingga kita diberikan ilham untuk senantiasa condong kepada kebaikan-kebaikan yang kita sebut sebagai inspirasi takwa. Namun di sisi lain, manusia disediakan juga pilihan untuk melakukan perbuatan yang bersifat fujur, yang condong kepada adanya kesesatan, yang condong adanya suatu kerugian, yang condong adanya suatu kebangkrutan di dalam kehidupannya. Dua pilihan ini adalah pilihan yang bebas, yang merdeka, yang semuanya membawa konsekuensi kepada kita sekalian. Jamaah yang berbahagia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilustrasikan, menggambarkan tentang pilihan-pilihan yang telah diilhamkan kepada manusia untuk memilih dua hal tersebut. Allah memberikan ilham untuk fujur, berbuat dosa. Maka hampir setiap saat kita ditawari
dan diberikan pilihan untuk memilih untuk yang baik ataupun yang mungkar. Tergantung kekuatan suara hati atau domir yang ada pada diri kita ini menentukan apa. Suara hati inilah yang akan menentukan apakah kita melakukan sesuatu sesuai dengan fitrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita sejak lahir, atau sebaliknya kita mengikuti menuruti hawa nafsu kita. Jelas kalau seseorang itu menuruti hawa nafsu, maka akan celakanya tidak hanya di dunia saja, tapi sampai akhirat. Maka jihad akbar itu bukan jihad mengebom suatu tempat, memusuhi orang, tetapi adalah jihad akbar adalah jihad terhadap diri kita sendiri untuk menumpas hawa nafsu kita yang condong untuk menjerumuskan kita, sehingga suara hati kita, suara ketuhanan atau inspirasi takwa ini bisa lemah. Inspirasi takwa ini akan membawa kita keselamatan. Jadi jamaah yang berbahagia, kita tidak boleh menuruti hawa nafsu kita sehingga kita terjatuh kepada lembah yang paling rendah, asfalas safilin. Tidak hanya sebagai binatang, laksana diri kita sebagai binatang, tetapi bahkan derajat kita itu lebih rendah dari binatang itu sendiri. Kita hanya bisa mengurut dada kita ketika banyak tokoh-tokoh yang masuk buih karena perbuatannya. Atau sebaliknya, kita melihat para penjahat itu tertangkap tangan karena kejahatannya. Cukuplah mereka-mereka itu sebagai pelajaran bagi kita, dan kita bisa mengambil sikap untuk senantiasa memperbaiki keimanan kita kepada Allah. Jaddidu imanakum, perbaikilah iman kita setiap saat, karena disitulah kita potensi untuk berbuat jahat senantiasa mengancam diri kita, karena adanya godaan dan rayuan setan yang menggelincirkan kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimakumullah, apa yang kita lakukan pada hakikatnya akan kita pertanggungjawabkan kita sendiri. Sebagaimana disebutkan, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan seseorang yang berbuat dosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Jadi kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita, baik yang positif maupun negatif, kepada diri kita sendiri. Maka kita harus memilih senantiasa dalam rel kebaikan dan kebenaran. Dan itulah yang akan kita persiapkan untuk menyongsong bulan suci Ramadan. Masih 1 pekan lagi, insya Allah tanggal 13 April kita akan menunaikan 1 Ramadan, puasa Ramadan. Kita bersihkan hati kita, kita sucikan jiwa kita bersihkan pikiran-pikiran dan anasir-anasir negatif. Kita bersihkan harta kita dari hak orang lain dengan berinfak, dengan berzakat, dengan bersedekah, dengan wakaf, dengan amal soleh yang lain. Kita rencanakan Ramadan yang akan datang akan lebih berkah dalam hidup kita. Kita buat kurikulum pada diri kita sendiri. Kita buat target-target yang harus kita capai dalam kehidupan kita, secara spiritual, secara rohaniah, maupun secara material atau yang sifatnya duniawi. Dua-duanya kita siapkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak merugi di dunia dan tidak rugi di akhirat kelak. Akhirnya manusia selalu diberikan pilihan-pilihan hidup. Semua pilihan mengandung risiko dan dampak baik di sini dan di dunia maupun kelak
di akhirat nanti. Ketakwaan akan menginspirasi kebaikan kita dalam setiap tingkah, tindak tanduk, dan sikap pola kita. Demikian juga sebaliknya, fujur, ilham untuk berbuat dosa dan maksiat akan senantiasa ada di depan kita. Oleh karena itu, kita berusaha keras untuk melakukan dan mempraktikkan kebaikan dan ketakwaan untuk meraih ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi saat ini adalah qadarullah yang harus kita sadari. Sekalipun akal dan pikiran manusia sebagian bisa mengatasi masalah, namun kita harus selalu memanjatkan syukur dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita sombong dan takabur atas kehebatan manusia. Justru selalu kita diminta untuk tawadhu akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan anugerah yang terbaik dan terindah kepada kita semuanya. Allah ampuni dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa kesalahan kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan guru-guru kita. Allah ampuni dosa kesalahan para pemimpin kita. Dan Allah ampuni dosa seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Akhirnya marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kebahagiaan hidup serta terhindar dari segala goda rencana, bala bencana, dan wabah penyakit. Semoga pandemi Covid Corona ini segera berakhir, sehingga kita selalu diberi petunjuk untuk selalu berjalan pada jalan yang lurus, dimudahkan dalam segala ikhtiar dan usaha, dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, dijauhkan dari segala bentuk kemaksiatan dan mampu menghindarinya, sehingga kita terbebas dari segala bentuk penderitaan di dunia maupun azab di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Alhamdulillahilladzi amarna bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhi 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadha jam'an maghfura wa tafarruqana ba'da hadha tafarruqan marhuma. Allahumma ij'al yawmina hadha awwalu salaha
وأوسط فلاحا وآخر نجاحا باهرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والعافية في جسدي وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة عند الموت ورحمة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.